Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Masih dalam segmen membentuk pola berpikir keuangan ya, dan melanjutkan dari video-video gue sebelumnya. Sebelum gue lanjutkan, bagi kalian yang belum menonton video gue sebelumnya, silakan kalian tonton dulu. Gue sudah buatkan playlistnya ya. Oke, melanjutkan dari video gue sebelumnya, yaitu yang berjudul Jangan Hidup Dari Gaji ke Gaji. Problematika dari seseorang yang mungkin sudah terbiasa berada di zona nyaman adalah ketakutan menghadapi hidup. Nah, seperti yang gue contohkan di video gue sebelumnya ya, bagaimana saudara gue merasa iri kepada kakaknya yang bekerja sebagai PNS. Lalu gue beri masukan seperti ini, supaya dia tenang. Mungkin kerjaan dia lebih bergengsi ya, tapi ketika kakakmu nanti keluar dari PNS atau diposisikan diri sepertimu, belum tentu dia bisa sesurvive kamu gitu. Nah, ini nyambung dari video gue sebelumnya. Memang ada kecenderungan seseorang yang sudah berada di zona nyaman atau ketika sudah dihadapkan dengan gaji bulanan yang sudah pasti gitu ya. Mereka akan kesulitan untuk survive jika satu sumber penghasilannya hanya dari itu saja. Sama halnya seperti kakak saudara gue tadi, mungkin di sisi orang tuanya, dia terlihat lebih superior ya karena memiliki gaji yang pasti. Sekaligus mempunyai jam kerja yang pasti dan mungkin berseragam juga. Tapi ketika dihadapkan dengan kehidupan yang sesungguhnya, seandainya kondisi terburuknya dia diberhentikan, maka kemungkinan dia untuk berhasil survive sangat kecil jika dia tidak memikirkan bagaimana hidup selain dari gaji itu. Kasus seperti ini sudah banyak ya, bagaimana misal pensiunan mengisi waktu tuanya atau yang mungkin pernah kalian dengar adalah atlet-atlet yang mulai mencari atau memulai usaha-usaha tertentu karena untuk menyambung hidup. Nah, hal ini bisa juga terjadi pada orang-orang yang bekerja di perusahaan karena opsi mencari uang mereka hanya satu, sedangkan mereka sudah tidak bekerja lagi di tempat itu. Nah, ini juga yang menjadi problematika ya, apa yang akan dilakukan ketika sudah tidak bekerja lagi di suatu tempat, atau ketika kalian sudah memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan itu, baik dengan alasan-alasan karena performa kalian menurun, atau kalian memang ingin mencari kebebasan dalam bertindak, sehingga tidak terikat di satu perusahaan. Nah, ini yang gue dapat ketika belajar dari ayah gue. Dia bilang salah satu cara untuk melepaskan diri dari keterikatan itu adalah cobalah berpikir bagaimana kamu bisa lepas darinya dulu. Nah, ketika kamu bingung ingin melakukan apa setelah terlepas nanti, justru kebingungan itulah yang akan menghasilkan ide-ide. Jadi, satu langkah besar yang bisa kamu lakukan adalah berpikir. Seperti yang sedang gue ceritakan saat ini, yaitu membentuk bagaimana berpikir atau membentuk pola pikir agar kita mempunyai satu sudut pandang yang lain tentang proses mendatangkan income atau bagaimana menjadi kaya gitu ya. Nah, mungkin jika kalian bingung, sebenarnya sudah banyak alternatif ya di internet, entah di YouTube atau kalian searching usaha-usaha apa yang bisa kalian lakukan. Gak harus langsung usaha besar, mulai dari yang kecil saja gitu. Semakin kecil modal yang dikeluarkan, maka semakin cepat juga balik modal. Nah, jika kalian memang bingung ingin melakukan apa, langkah yang paling utama yang diajarkan ayah gue adalah hilangkan gengsi kalian. Awalnya gue gak sepakat juga dengan hal ini. Kenapa harus gengsi yang diminta untuk ditinggalkan, sedangkan ya keluar-keluar aja gitu. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ketika kamu sudah terbiasa kerja kantoran atau memang mindset kamu kerja itu adalah, mindset kamu menghasilkan uang dari kantoran, maka ketika kamu akan memulai berjualan, ada gengsi yang datang di lubuk hatimu. Kamu sadari atau tidak, itu pasti ada. Baik kalian sadari atau tidak. Nah, langkah kedua setelah memikirkan adalah menghilangkan gengsi. Nah, ketika kalian sudah mengkombinasikan dua hal ini, maka
kalian akan menemukan satu titik temu bagaimana uang itu akan datang. Sesepele kalian takut menghadapi penolakan, takut nggak bisa berjualan, atau takut jika kalian diremehkan gitu. Sedangkan dalam konteks ini sebenarnya kalian sudah tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut gitu. Karena takut itu sifatnya sementara, malu itu pun juga sifatnya sementara. Nanti juga akan terbiasa jika kalian sudah sering melakukannya. Toh juga ketika kalian melakukan ini, atau ketika berusaha berjualan ya seperti itu, yang kalian upayakan itu adalah produk dari kalian sendiri, bukan produk perusahaan. Artinya jika kalian bekerja keras di sana, maka yang akan menghasilkan untuk besar itu adalah usaha kalian sendiri. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian benar-benar dihadapkan dengan satu situasi, entah kalian diberhentikan atau kalian sudah merasa jenuh di perusahaan tersebut, lebih baik mumpung kalian masih bekerja, cobalah mencari ide atau usaha lain yang bisa kalian lakukan. Gak harus besar, setidaknya ada langkah kecil untuk menjembatani kalian menuju usaha yang besar. Kedua, setelah berpikir, yaitu menghilangkan gengsi. Nah, gengsi dan berpikir ini jika dikombinasikan akan menghasilkan suatu hal yang benar-benar kuat. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Jika terlalu mutar-mutar, nanti akan gue buat secara lebih singkat. Video ini masih gue kembangkan juga ya, karena gue rasa ini bisa membantu gue dalam upaya membentuk pola berpikir tentang keuangan, dan gue tetap mau berbagi pada kalian. Jadi gue akan terus mencari cara agar informasi yang gue pelajari bisa gue sebarkan dengan lebih efisien. Oke,